favorit aku di kala aku gabut dan suntuk. Aku selalu nontonin video-video mereka. Ini dia channelnya Watching Movie Channel. Ini dia channelnya Watching Movie Channel. Menit sebelum chaos. Kalian emang cuma lukisan ini yang bisa bikin aku punya duit cepet dan mampu aku kerjain. Yes, kali ini gue akan ngebahas sebuah film yang termasuk gue tunggu-tunggu banget ya. Akhirnya gue udah tonton di special screening nih ya, tanggal 17 Agustus. Dan ini sih sejujurnya nih ya, kalau gue mau cerita ya, ibaratnya ya mau diary, kalau gue mau bikin sebuah ungkapan nih, waktu gue sebelum gue tonton nih film ini atau trailer film ini, sebenarnya nih ya, awalnya tuh membuat gue tuh sangat penasaran banget ya, penasaran banget. Tapi ketika gue liat trailernya kok gue kayak agak sedikit pesimis gitu loh, pesimis. Terus juga sepertinya tuh kok gambarnya yang gue pernah ngobrol di temen gue tuh di podcast, gue bilang nih kok gambarnya seperti, bahasa kasarnya nih ya, kayak sinetron gitu loh, kayak sinetron. Terus kayak kurang megah gitu loh. Terus gue juga yang gue khawatirkan ini kok katanya kan ada hubungan sama istana negara, nih gimana buatnya, sedangkan di trailer kok kelihatannya tuh kayak kecil-kecil aja gitu loh, kayak nggak megah gitu. Tapi setelah gue udah tonton ya, ini 1 jam 1:54 menit, jadi tuh hampir 2 jam setengah lebih deh, kalau gue bilang 2 jam setengah lebih. Dan ini ternyata ya, gue kali ini percaya bahwa kita tuh nggak boleh tuh nebak segala sesuatu atau menjudge segala sesuatu tuh dari kulit luarnya aja, atau kita belum tahu isi dalamnya gitu loh. Ini luar biasa film ini, jujur luar biasa. Film Mencuri Raden Saleh membuat gue bangga, membuat definisi yang gue bilang tuh kalau gue nonton film yang sangat bagus ya, itu kayak kepala gue tuh kayak semutan. Dan ini gue rasakan serius waktu adegan-adegan tuh yang bikin gue tuh kayak nggak ngedipin mata ya, don't blink kalau kata temen gue tuh. Ketika mata gue nggak kedipin mata tuh gue merasa tuh kayak kepala gue mulai semutan. Terus gue melihat tuh gila ya si Pak Angga Dwi Mas Sasongko ya, ini keren banget. Dia nggak salah ya, 4 tahun dia garap film ini dan akhirnya tuh menampilkan sebuah masterpiece tuh yang kalian nih harus tonton. Kalian harus bangga lah sebagai orang Indonesia nih, kita nih ada film genre hits pertama dan itu nggak malu-maluin. Dan benar-benar tuh bikin gue tuh 2 jam 30 menit itu ya serasa tuh homey bagi gue tuh homey. Gue nggak tegang, gue tuh nggak, pikirannya tuh nggak sebentar-sebentar ngeliatin jam atau berasa nih film kok lama banget, tuh rasanya sama sekali nggak gini. Jadi menurut gue ya, film Mencuri Raden Saleh ini ya, ini kan ceritanya nih kalau gue bilang ya, ini memang lebih ke arahnya nih ke anak muda. Tapi menurut gue seluruh gender ya, atau menurut gue nih seluruh orang tuh yang pengen nonton sesuatu hal yang baru, sesuatu yang unik, sesuatu yang ringan-ringan aja, nggak terlalu berat. Terus juga ada actionnya. Terus anak muda ini ya, para bintangnya juga menurut gue nih actingnya nih sangat luar biasa. Nih jujur ya, ini kalau gue bedah satu-satu ya pemainnya nih ya. Yang pertama nih si Angga Yunanda nih, gue jujur nih, Angga Yunanda gue tahu, pernah gue denger namanya, tapi gue belum ngeliat actingnya. Tapi kalau gue lihat dari poster Mencuri Raden Saleh, terus juga trailer ini, gue sangka nih model-model ini kayak si Roger Danuarta gitu loh. Sorry ya, jadi maksudnya adalah kayak modal tampang, rambutnya gondrong, terus mungkin actingnya ya so-so aja. Mungkin gue pikir seperti itu, tapi ternyata ya dia luar biasa ya. Dia salah satu tuh kalau gue bilang tuh Vin Dieselnya nih di film Mencuri Raden Saleh gitu. Jadi otak kreatornya, terus juga kok gue actingnya dia nih emang nih orang atau nih anak nih bisa gue bilang ini bakatnya juga cukup luar biasa nih ya. Actingnya, terus intonasi suaranya, tekanan suara ketika dia lagi emosi atau mengeluarkan sebuah pendapat atau mengeluarkan sebuah rencana, itu bagus banget bagi gue. Nih si Angga Yunanda sekali lagi ya, sejak film ini jadi gue tahu bahwa nih kita, maksudnya tuh aktor Indonesia tuh nggak kekurangan aktor nih. Salah satu aktor Indonesia ini sangat bersinar bagi gue, actingnya luar biasa. Di balik tampangnya tuh yang gue pikir cuma modal tampang doang gitu loh, nggak salah dia nih jadi kayak gue bilang nih Vin Diesel nih di film Mencuri Raden Saleh. Dan dia adalah seorang hacker ya di sini ya. Jadi dia seorang kayak yang memprakarsai gitu, dia kayak pemimpinnya juga di sini. Lalu ini secara singkat-singkat aja ya, ada si Iqbal Ramadan nih.
sebagai seorang mahasiswa seni rupa ya, yang mempunyai tuh tampang seperti orang kutu buku ya, kalem, kacamata, rambutnya panjang. Terus gue liat di posternya di awal sebelum gue tonton juga gue sempet mikir, aduh kok kayaknya kurang pas banget ya kalau misalnya jadi seorang kayak Haze gitu loh. Tapi ternyata ketika gue udah tonton nih, ternyata si Iqbal Ramadan ini adalah magnetnya juga di film, magnet yang sangat luar biasa. Bahkan bisa gue bilang ya, ini bisa gue nobatkan ya, maksudnya ya, ini adalah Iqbal Ramadan acting yang sesungguhnya di film ini. Selama ini kan kita tahu film-filmnya kan lebih yang kayak mendayu-dayu, kadang-kadang tuh yang lebih yang romantis-romantis, lebih perannya tuh yang kalem-kalem, cowok yang shy-shy gitu kan, seperti itu kan. Tapi di sini mood gue ya, ketika dia berekspresi, ketika dia melakukan suara yang lantang ya, ketika dia teriak, ketika dia lari-lari itu dikejar, walah gila ini si Iqbal Ramadan nih nggak salah. Sekali lagi ya, dia peran untuk jadi The Pico The Forger, salah satu peran utama di film Mencuri Raden Saleh ini yang cukup bikin gue tuh mencuri perhatian gue banget. Dia adalah seorang anak muda yang terbelit masalah keuangan, yang mau membebaskan tuh ayahnya tuh dari masalah hukum bagi gue nih. Dan dia juga harus mau nggak mau nih ngikutin nih arahan dari Pak Permadi ini, yang harus kayak ibaratnya waktu di proyek pertamanya nih ya, dia tuh berhasil dan dia mikir kok harusnya nih dia bisa lebih gitu, dia bisa mendapatkan uang lebih dan nantinya akan ada hubungannya sama lukisan Raden Saleh kayak gitu. Lalu juga ada si Agni Hak ya, si The Brute atau Sarah nih ya. Dia seseorang tuh wanita tuh yang kayak jago bela diri, dan dia mau tuh ngikut ke kayak kejuaraan PON gitulah, kejuaraan nasional gitu. Tapi dia juga terbentur kayak masalah keuangan juga. Dan dia ini adalah seorang wanita yang tegas, wanita tuh yang menyelesaikan segala sesuatu tuh dengan sangat serius ya, dengan ilmu bela diri tuh dia sangat manfaatkan dengan sangat luar biasa. Dan juga adegan-adegan pertarungannya menurut gue ya di sini ya, ini salah satu yang bikin film ini tuh terlihat genre actionnya. Nah ini gara-gara si Agni Hak ini bagus juga aktingnya, matanya, lirikannya, dia punya gestur tubuhnya mempesona juga, cantik juga, menggoda. Anaknya si Tio Pakusadewo, si Pak Permadi itu juga wah keren banget deh. Adegan fightingnya juga menurut gue tuh walaupun nggak lama tapi ingetin gue nih bener-bener nih sama sosoknya nih seperti siapa ya, kayak si itu kali ya, kayak si Hammer Girl kali ya. Cool banget, kok keren bagi gue nih, keren juga. Dia salah satu aktris yang ada di film ini yang membuat tuh film ini jadi alive mood gue. Terus ada juga si, nah ini semua emang bagus-bagus ya acting 6 orang ini ya. Terus ada si Rachel Amanda nih. Ini Rachel Amanda terlihat di film dia baru muncul seperempat film sampai habis, tapi dia adalah menurut gue ya, apa ya, dia tuh kayaknya tuh seseorang tuh yang sangat charming ya bagi gue. Charming, dia punya gerakan bibirnya itu loh ketika dia lagi berekspresi, ketika dia lagi mikir, ketika dia lagi mau mengeluarkan kayak strategi-strateginya. Terus juga negosiasinya sangat kuat ya. Terus segala sesuatu dia adalah orang yang kuat ya, orang yang sebenarnya tuh orang yang sudah punya uang, sudah punya tahta ibaratnya lah, tapi dia mau ikut serta ke dalam kelompok Raden Saleh ini untuk kayak bahasanya apa ya, kayak adrenalin lah, kayak yang penting ngetes adrenalin dia gitu loh. Kalau bagi dia sendiri kan ada kan beberapa orang seperti itu kan, dia nggak penting uang, nggak penting jabatan, nggak penting pujian atau apa, dia kayak satisfaction untuk diri. Nah ini adalah pas banget diperankan si Rachel Amanda. Bener-bener nih seseorang nih menurut gue nih mempunyai tuh inner beauty kali ya, atau gue bilang kayak aura tuh yang sangat kuat banget di film ini. Rachel Amanda ya, negosiator jadi seorang Vela. Lalu ada si, nah ini Umay Sahab ya, Umay Sahab atau The Handyman Gofar. Ini kalau kita lihat di film ya, dia tuh terlihat kayak suka marah-marah ya, suka emosian, tapi sebenarnya dia adalah sosok menurut gue ya, dia tuh sosok yang lucu gitu loh. Sosok yang membuat penonton nih, yang audiens tuh delivery untuk kayak sisi komedi tuh dapat. Menurut gue nih ada di si Umay Sahab ya, atau si Gofar ini ya, bagus banget aktingnya. Dan juga walaupun dia perannya nggak terlalu gimana-gimana, tapi menurut gue pembuktiannya di film ini sangat bagus ya. Bagi gue tampilan dia yang membuat Mencuri Raden Saleh ini terlihat tuh kayak nggak terlalu tegang gitu loh, nggak terlalu monoton. Ada sisi-sisi komedi juga yang bisa kita lihat gitu dari seorang si Umay Sahab ini, walaupun dia di film tersebut nggak pengen berkomedi gitu, nggak pengen ngelucu, tapi apa ya, celutukannya kali ya bikin kita tuh jadi nonton tuh kayak ikut ketawa gitu loh. Lalu ada si Ari Irham nih, si The Driver Tok Tuk Tuk. Memang nih salah satu orang yang menurut gue nih, kalau di sini kan dibilang kan
The Driver ya, menurut gue nih memang agak kurang teruji di sini di dianya nih si Tuk Tuk ini, walaupun dia punya karakter atau karisma juga unik gitu. Orang yang kelihatan tuh masa bodoh, orang yang kelihatannya tuh cuek-cuek bebek gitu, tapi di film ini memang terlihat dia di sini ya belum terlalu teruji banget gitu loh dari sisi kemampuan untuk nyetir atau kemampuan untuk drivernya gitu loh. Tapi keren juga sih ya waktu adegan tuh, kalian yang udah nonton atau belum, ini gue bukan spoiler ya, adegan ketika dia di terowongan itu ya, terowongan itu ketika dia melaju dengan mobil truknya itu ya, ketika dengan ekspedisi Senopati ya, itu di terowongan itu wah gila chaos banget. Dan itu dia ketika nabrakin mobil di kiri dan kanannya ya, itu sangat luar biasa adegan ya. Menurut gue tuh salah satu adegan tuh yang paling favorit, paling gue suka banget di film Mencuri Raden Saleh. Itu keren banget, kalian harus lihat ya, di trailer tuh juga ada tuh sekilas tuh ketika ada chaos di dalam terowongan itu ngingetin gue ya sama scoring di film ini juga. Jadi gue mau ngomongin juga nih sekalian, scoring di film Mencuri Raden Saleh ini juara, bisa gue bilang juara banget. Ini ternyata ya, gue pengen bilang juga nih kan, si Bro Hendra Adi nih editornya ini luar biasa banget. Kita tuh nggak dikasih napas dari menit ke 1 sampai menit ke habis deh, menit 1 sampai habis tuh scoring musiknya nih luar biasa. Kita tuh nggak dikasih napas, benar-benar nggak dikasih napas. Kita tuh kayak dikasih sungguhan tuh yang benar-benar tuh untuk kita nikmati gitu. Jadi menurut gue ya, untuk beberapa orang penonton awam ya, mungkin kalau scoring itu mungkin orang nggak terlalu ngeh atau nggak terlalu berpengaruh, atau mungkin mereka tuh nggak terlalu menjadi faktor yang utama. Tapi bagi gue ya, di film ini ya, editingnya terus juga scoring film ini di tangan dingin Bro Hendra Adi ya, luar biasa banget, luar biasa tuh, nyatu banget sama isi cerita filmnya. Bener-bener tuh kolaborasinya tuh bener-bener sangat nyatu. Bagi gue tuh luar biasa. Gue speechless deh ngomongnya, speechless banget. Waktu si Bro Hendra Adi waktu di Story of Kali aja kan juga film drama, tapi dia menciptakan tuh editing film tuh yang sangat luar biasa juga. Di film ini lebih kuadrat, lebih kuat banget. Bener-bener tuh nyawanya di film ini. Salah satunya adalah menurut gue tuh editing dan juga scoring di film ini. Seperti udah ada satu adegan juga yang bagi gue tuh yang cukup mengagumkan bagi gue ya, ketika si Pak Permadi itu turun dari mobil, ketika langkah kaki dia atau langkah sepatu itu kena ke tanah, itu dengan suara musik atau scoring yang sangat pas banget. Bagi gue tuh kayak menunjukkan nih ada seseorang nih yang berkuasa, orang yang kayaknya nih mempunyai karakter nih yang sangat keras gitu loh, yang ada di dalam diri Pak Permadi ini, yang akan menjadi nih kayak benang merah juga untuk apa yang akan dilakukan nih 6 orang ini ya, kelompok Raden Saleh ini ya, sama si lukisan nih Raden Saleh ini. Dan apa motif mereka tuh ketika dia tuh menawarkan uang sebanyak MM-an lah, bisa gue bilang lah, yang akhirnya membuat ke-6 anak muda ini ya berputar otak dan memperlihatkan tuh kemampuannya masing-masing. Keren banget, keren, sekali lagi keren banget film ini. Ending twistnya juga cukup mengejutkan kalian nih menurut gue ya. Jadi nggak akan terbuang percuma deh 1:54 menit ya. Jadi 2,5 jam kalian yang sekeluarga, teman-teman, PDKT, pacar, suami istri, semua gue jamin cocok banget nonton film ini. Luar biasa. Jadi sekali lagi ya, gue tertipu sama trailer film ini yang gue pikir atau dalam hati gue ya, aduh, genre heist pertama Indonesia nih, apakah bisa bagus? Tapi trailernya seperti ini gitu, gue jujur kurang gitu srek sama first look trailer dan juga poster first looknya, bisa gue bilang ya, itu gue jujur agak kurang berkesan bagi gue. Tapi ternyata ya, ketika gue udah nonton duduk manis 2,5 jam, itu gue jujur ya, kemarin tuh gue beli Aqua 1 botol, gue tuh cuma negak itu cuma sekali dalam 2,5 jam itu, karena kita saking fokusnya, saking serunya, saking excitednya nonton film ini. Sekali lagi ya, Mas Angga Dwi Mas Sasongko ya, ini membuktikan bahwa budget fantastis untuk film terbesar Visinema ini sangat luar biasa, dan ini terbukti bagi gue ya, bagi gue nih terbukti dan worth it banget untuk kita tonton. Skornya nih bagi gue nih 8,5 dari 10. Dan kalian nih yang udah nonton ya, atau kalian mau nonton nih, kalian nih pas udah habis jangan cepet-cepet beranjak dari tempat duduk kalian ya. Ini akan ada nih sebuah hal tuh yang sangat akan mengejutkan kalian, seperti itu sih ya. Jadi secara pribadi ya, gue secara pribadi jujur ya, secara pribadi berharap film Mencuri Raden Saleh atau kelompok Raden Saleh ini bisa berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Dan gue berharap misalkan nih ya, misalkan tahun depan ada lagi ya kelompok Raden Saleh _2 mencuri teks proklamasi misalkan, terus
tahun depannya lagi mencuri Tugu Monas, bahkan yang lebih heboh kayak gitu. Tidak dan tidak mungkin ya. Ini film yang sangat luar biasa, kalian harus tonton sekali lagi. Oke, kalau kalian ada saran, ada masukan, ada mau bercerita tentang film ini, jangan lupa lu tampilkan di komen, dukung gue terus biar gue terus bisa berkarya di Watching Movie Channel. Oke, terima kasih. Hasta la vista.